Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rizkinya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai tentang 7 kategori ini sudah masuk pada aplikasi SIKNJ untuk PKH di tahap yang keempat, yang pencairannya nanti akan dilakukan melalui KKS. Nah, 7 kategori tersebut apa saja Kak? Mari simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian, jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, patut Anda ketahui bahwasanya kini sudah muncul di aplikasi SIKNJ 7 kategori berikut ini yang nantinya akan dicairkan bantuan PKH-nya untuk tahap yang keempat yang melalui KKS sahabat YouTube. KPM PKH harus mengetahui 7 kategori berikut ini. Kira-kira 7 kategori tersebut apa saja Kak? Simak video ini sampai habis. Nah, baik sahabat YouTube, perlu Anda ketahui bahwasanya per hari ini tanggal 5 Oktober tahun 2023 juga ada pencairan bantuan berupa bantuan pangan, yakni bantuan beras sebanyak 10 kilo yang kali ini juga mulai dicairkan untuk alokasi bulan Oktober sahabat YouTube. Sehingga alhamdulillah hari ini ada sebanyak 12.000 lebih KPM di daerah ini juga cair bantuan beras 10 kilonya. Karena kemarin kan untuk alokasi bulan September dan alhamdulillah di awal-awal ini, di minggu ke awal bulan Oktober ini sudah lagi mencairkan bantuan beras 10 kilonya sahabat YouTube. Nah, di daerah manakah itu, yakni alhamdulillah terpantau di daerah kami Kabupaten Banyuwangi ada di 2 kecamatan yang saat ini mencairkan bantuan beras 10 kilonya, yakni yang pertama adalah Kecamatan Banyuwangi Kota, kemudian yang kedua adalah di Kecamatan Srono sahabat YouTube. Nah, jika di situ di jumlah total KPM-nya adalah sekitar 12 ribuan lebih KPM yang saat ini mencairkan bantuan beras 10 kilonya. Dan di sini juga tidak menutup kemungkinan kepada daerah-daerah yang lainnya yang juga yang telah siap untuk mendistribusikan beras 10 kilonya. Mungkin juga terjadi pencairan bantuan beras 10 kilo di berbagai daerah. Mungkin Anda juga sudah menerima bantuan beras 10 kilonya, dan bagi yang KPM yang daerahnya belum melakukan pencairan bantuan 10 kilo berasnya, kita doakan semoga secepatnya bisa tersalurkan bantuan berasnya sahabat YouTube. Nah, kemudian kembali lagi pada info kali ini, yakni ada 7 kategori yang hari ini sudah keluar di aplikasi SIKNJ untuk PKH di tahap yang keempat sahabat YouTube. Nah, apakah Anda juga termasuk salah satu dari 7 kategori yang sudah disebutkan dalam aplikasi SIKNJ? Karena di aplikasi SIKNJ itu kan yang bisa mengakses hanyalah pendamping PKH, kemudian operator SIKNJ di desa atau di kelurahan, dan yang ketiga adalah operator supervisor yang ada di Dinas Sosial Kabupaten. Tapi yang untuk di Dinas Sosial Kabupaten inilah yang bisa mengakses 7 kategori penerima bantuan PKH di tahap yang keempat kini sudah muncul, khusus di SIKNJ Supervisor milik Dinas Sosial saja sahabat YouTube. Nah, kira-kira 7 golongan atau 7 kategori tersebut siapa saja kasih? Apakah Anda juga masuk ataukah tidak di pencairan PKH di tahap 4
keempat yang insya Allah akan dicairkan di pertengahan bulan Oktober hingga akhir bulan Oktober ini atau di awal bulan November tahun 2023. Nah, baik sahabat YouTube, kategori yang pertama adalah anak atau cucu. Nah, perlu Anda ketahui bahwasanya sekarang cucu pun bisa mendapatkan bantuan PKH sahabat YouTube. Begitu juga anak. Jadi sama ya, anak dan cucu juga masuk kategori penerima bantuan PKH. Kemudian yang kedua adalah kategori disabilitas tunggal. Kemudian yang ketiga adalah disabilitas dan lansia tunggal. Yang di situ tidak ada orang lain, hanya hanya satu orang saja yang disebut dengan lansia tunggal. Kemudian di situ adalah lansia tunggal. Kalau tadi lansia tunggal dan disabilitas tunggal, jadi ada dua orang ya. Kemudian kategori yang keempat adalah lansia tunggal, hanya satu saja. Kemudian selanjutnya adalah keluarga yang ada disabilitas atau lansia tunggal. Jadi misalkan di situ ada ayah, ibu, kemudian anak, kemudian nenek atau kakek. Yang di situ hanya satu lansia tunggal saja. Kemudian selanjutnya keluarga non-lansia dan disabilitas tunggal yang kepala keluarganya usia 41 hingga 59 tahun. Kemudian yang terakhir adalah keluarga pemberdayaan sosial dengan keluarga 40 tahun ke bawah. Jadi ini misalkan kepala keluarganya umur 40 tahun ke bawah, itu juga masih bisa masuk di kategori penerima bantuan PKH. Asalkan mempunyai anak balita ataupun ibu hamil ataupun anak sekolah. Jadi itu ya yang terkait 7 kategori yang saat ini muncul di aplikasi SIKNJ. Tapi yang di sini disebutkan yang cair harus dengan syarat yang pertama masih terdaftar di data DTKS, kemudian keluarganya tidak ada yang bergaji di atas UMP atau UMR, kemudian tidak bergaji dari APBN atau APBD, kemudian bukan pegawai BUMN atau BUMD ataupun pensiunan, juga bukan TNI Polri, bukan PNS atau pensiunan PNS, dan bukan pendamping sosial PKH. Nah, jadi semuanya di situ harus sudah tersinkron, harus sudah bersinergi antara peraturan larang-larangan tersebut. Maka jika nantinya tidak ada hal-hal tersebut dalam keluarganya, maka positif di pencairan bantuan PKH di tahap yang keempat nantinya akan cair sahabat YouTube. Nah, itu saja sahabat YouTube informasi pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.